Is LSD really that bad? Dosis inisial yang dia pakai 20, 50 itu mungkin masih bisa. Lots of cool art like this. Itu adalah aliran seni psikedelik yang berhubungan erat dengan LSD atau semacamnya. Nah, nanti aku jelasin kayak gimana. Terus, apa hubungannya? Dari sekian banyak narkotika, ada opium, sabu, dan sebagainya. Kenapa kita harus spesifik bahas LSD? Nah, di video ini dengan bantuan profesional, kita akan menguak apa itu seni psikedelik, bagaimana bentuk seni psikedelik, dan kenapa LSD sangat erat kaitannya dengan seni aliran psikedelik. Psychedelic. Oke, sejak tahun dekade 1960-an, para seniman mulai mengisi budaya kontra atau bisa dibilang counterculture dalam karyanya terhadap perang, ketidaksetaraan, materialisme, serta normalisasi lainnya. Setelah Albert Hofmann pertama kali bisa menyintesis LSD pada tahun 1938. Nah, di video ini dengan bantuan profesional, kita akan menguak apa itu seni psikedelik. Seni psikedelik terinspirasi terhadap gagasan bahwa kondisi kesadaran yang berubah yang dihasilkan oleh obat-obatan psikedelik dan kemudian dijadikan sumber inspirasi artistik. Gerakan seni psikedelik mirip dengan gerakan surrealis karena gerakan ini menetapkan mekanisme untuk memperoleh inspirasi. Nah, sementara mekanisme surrealisme adalah ketaatan pada mimpi. Seniman psikedelik beralih ke halusinasi yang disebabkan oleh obat-obatan. Jadi kalau surrealisme itu mimpi, kalau psikedelik itu halusinasi yang disengaja. Nah, kedua gerakan ini memiliki hubungan yang kuat dengan perkembangan penting dalam sains, tentunya. Sementara seniman surrealis terpesona oleh teori Freud tentang alam bawah sadar, penjelasannya sudah ada di videoku yang ini tentang surrealis ya. Sedangkan seniman psikedelik secara harfiah terangsang oleh penemuan LSD dari Albert Hofmann ini. Di Canva ada image AI generator yang menyuguhkan style psychedelic. Ya, selain anime, 3D, dan konsep art lainnya, ternyata ada psychedelic. Ya, kalian tinggal nge-prom aja untuk bisa belajar gimana visual yang dihasilkan dari seni aliran psychedelic. Next, jadi ditemukannya LSD adalah kisah yang mencakup penemuan ilmiah, eksperimen medis, dan budaya populer. LSD itu merupakan zat psikoaktif yang paling terkenal yang memiliki dampak besar pada budaya, seni, dan politik serta memicu banyak kontroversi seiring berkembangannya. Makanya LSD punya pengaruh besar pada gerakan counterculture di tahun 1960-an. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi gerakan ini merupakan fenomena sosial yang mencerminkan perlawanan terhadap norma-norma budaya, politik, dan sosial tradisional. Ya, kenormalan yang terjadi di masyarakat saat itu atau hal yang sudah dinormalisasi. Gerakan ini muncul terutama di Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Nah, normalisasi yang dilawan adalah normalisasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang pada saat itu menciptakan iklim ketakutan akan perang nuklir. Nah, selain itu adalah normalisasi anak muda yang merasa bahwa keputusan para pemimpin dunia yang tidak merepresentasikan keinginan mereka untuk hidup damai. Terus perasaan yang tidak nyaman terhadap perang Vietnam karena dilihat sebagai perang yang tidak adil gitu, imperialistik lah istilahnya, dan berdarah-darah termasuk warga sipil. Nah, maka dari itu terpicu tuh kebencian terhadap pemerintah yang dianggap tidak bermoral gitu ya. Nah, terus ada normalisasi konsumerisme besar-besaran dengan masyarakat yang diarahkan untuk membeli barang-barang material. Nah, semua penolakan itu ya, yang menolak normalisasi itu, orang-orang akhirnya membuat gerakan ya, namanya gerakan hippie. Kalian tahu nggak yang Patrick yang pakai rambutnya panjang terus reggae gitu? Itu maksudnya hippie ya, gerakan kalem, santai gitu maksudnya. Barulah LSD yang disintesis pertama kalinya oleh Albert Hofmann yang dianggap sebagai cara untuk membebaskan pikiran dari belenggu norma sosial terhadap kapitalisme. Nah, pengalaman psikedelik yang ditawarkan LSD terhadap individu bisa membuat individu ini melihat dunia dari perspektif yang baru. Karena di otaknya itu
masih terbesit ketidakpuasan terhadap struktur kekuasaan yang ada, yang merasa mungkin ini kuat nih, arahnya ini kita nggak bisa ngubah arah ini gitu kan. Akhirnya udah bikin gerakan yang slow living gitu kan, menolak itu semua dan didukung oleh LSD itu. Apalagi ada ketegangan perang tadi ya kan, yang kemudian semakin membuat LSD ini dikonsumsi gitu sebagai gerakan hippie, gerakan yang santai ini. Dalam gerakan counterculture ini percaya bahwa zat ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih damai dan spiritual. Muncullah juga seniman psikedelik ya. Musisi ada, pelukis ada gitu ya. Contohnya ada musisi namanya Bob Dylan. Setelah itu ada The Beatles di album tertentu dan Jimi Hendrix yang merefleksikan pengalaman LSD. Apalagi mereka sering menyampaikan pesan anti perang, perdamaian. Begitupun terhadap Pink Floyd dan The Grateful Dead, menciptakan musik yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman psikedelik. Kembali lagi merefleksikan pengalaman pemakaian LSD. Nah, kemudian ada juga pelukis-pelukis yang memperlihatkan ciri khas seni psikedelik ya. Visual yang penuh warna dan abstrak menjadi simbol perlawanan terhadap estetika konservatif. Nah, seni ini sering mencerminkan pengalaman batin, kebebasan kreatif, dan eksplorasi spiritual. Warna-warna yang cerah, pola-pola geometrisnya, dan desain surreal menjadi ciri khas seni psikedelik yang merefleksikan pengalaman LSD. Nah, jadi kan sudah kelihatan tuh hubungan antara LSD, counterculture, habis itu kenapa bisa terjadi seperti itu dari awal sampai terbentuknya seni aliran psikedelik. Nah, bentuk gambar yang dilihat dari pengalaman LSD itu seperti apa gitu? Apakah sesuai dengan apa yang dilukiskan oleh pengalaman LSD dari pelukis-pelukis psikedelik? Nah, Mikhail Bulgakov adalah penulis pertama yang menggambarkan halusinasi narkotika. Kalian bisa lah baca jurnal-jurnalnya ya, Mikhail Bulgakov di Google, itu ada banyak. Namun kita akan nanya-nanya ke narasumber yang kredibel ya, yang bisa kita percaya, yang punya integritas di bidang ini ya. Apa sih yang sebenarnya dirasakan ketika orang memakai LSD begitu? Jenis setiap dosis yang dikonsumsi itu berbeda reaksinya. Nah, si seniman ini dia tujuan memakai itu untuk apa? Kalau memang dia ingin mencari ide atau kreativitas, itu biasanya di dosis 20-50 mikrogram. Nah, itu apa sih yang muncul di situ? Mungkin perubahan persepsi, udah jelas, perasaan santai, kemudian peningkatan kreativitas. Nah, itu udah jelas. Karena ini jenis narkoba ya, jenis narkoba yang sifatnya itu meningkatkan halusinogen. Nah, pada orang-orang yang memang tujuannya di tahap mencari kreativitas, itu boleh dikonsumsi. Maksudnya bukan dalam artian legal juga ya, maksudnya dia lebih santai. Paling sering digunakan itu pada dosis LSD ini itu ada 20-50 mikrogram, itu biasanya dosis rendah. Kemudian kalau misalnya dosis sedang itu 50-100, dosis tinggi 100-200, dosis sangat tinggi itu 200-500 mikrogram. Kalau yang musik dan sebagainya mungkin dari ide ya Bu ya. Tapi kalau yang visual itu yang orang lukis gimana Bu? Dari yang dia lihat gitu, yang pemakainya. Nah, kalau visual ini di dosis ringan pun akan muncul. Dia kan bersifat halusinogen ya, halusinasi ya. Akan muncul. Tapi mungkin tingkatannya lebih cepat. Hilang di dalam tubuh itu lebih cepat dibandingkan dosis yang besar. Jadi kalau dia mau menyasar, istilahnya mau menyasar untuk mencari kreativitas, mungkin di dosis tersebut 30-60 menit hilang nih di tubuh gitu. Apakah benar yang kayak ganti-ganti warna gitu yang dilihat begitu? Iya, karena apa? Karena di situ kan hormon di otak kita ya, hormon di otak kita itu ada hormon untuk serotonin, dopamin, norepinefrin, semua itu kan aktif. Kan dopamin itu kita ketahui perilaku, kemudian halusinasi. Di situ dia pusatnya mainnya di situ gitu. Dia perkaranya waktu saat dia berhalusinasi atau setelah dia berhalusinasi terus dia ingat apa yang dia lihat gitu. Nah, berarti kan di sini poinnya adalah dia sadar nggak pas dia berkarya gitu, pas dia melakukan gambar kayak mau bikin seni pas itu gitu. Iya,
Kembali lagi ke dosis, yang dia konsumsi. Semakin tinggi dosis yang dia konsumsi, semakin, memorinya akan hilang. Mungkin pada saat itu dia akan mengeluarkan, halusinasinya untuk melukis. Kalau mungkin dosis-dosis inisial yang dia pakai 20, 50, itu mungkin masih bisa. Dengan dosis seperti itu dia akan bisa meluapkan ide-ide untuk dia, melukis atau dia bermain musik gitu. Tapi kalau untuk memori yang memori, normal, memori kita pada umumnya yang ini kan kompos mentis ya namanya, itu tidak bisa, 100% itu kita bilang, sadar penuh, pasti dipengaruhi oleh halusinasinya. Menghilangkan kemampuannya tidak? Maksudnya dia bakatnya dia tuh hilang? Enggak ya? Tidak, kalau pada dosis yang kecil tidak. Walaupun memori agak samar gitu ya? Agak samar. Tapi kalau, dosis inisial ini, dosis kecil ini terus-menerus, ini misalkan, si seniman A nih mau mengeluarkan ide-ide atau kreativitasnya, dia konsumsi, pagi konsumsi, udah ada nih ide-idenya, dia buat, dia tuangkan dalam lukisan, dalam, musik, kemudian nanti siang mau cari lagi nih, sore. Nah, ini malah dampaknya akan sama nih dengan, yang dia konsumsi dengan dosis tinggi gitu. Karena dia nggak ingat apa-apa ya nggak tetap kemampuannya tetap hilang ya kalau udah tinggi ya? Iya, itu sama halnya dengan pasien-pasien yang sudah gangguan jiwa berat. Tidak bisa kooperatif dalam, artian komunikasinya, perilakunya, itu kan sudah tidak sesuai ya, tidak harmonis dengan realita yang ada gitu. Itu tuh setelah dia sadar ingat nggak sih Bu? Ada memori-memori yang hilang, seberapa sering dia memakai. Oh gitu, berarti dia misalkan halusinasi terus misalkan jatuh nih, dia inget dia jatuh tapi baru ngerasain sakitnya pas sadar ya gitu ya? Bisa jadi, bisa tidak. Ini juga tergantung dari kemampuan si tubuhnya sendiri. LSD ini saudaranya apa? Siapa saja Bu? Banyak ya. Banyak. Cuman yang paling sering kayaknya pada seniman yang ini ya, yang lisergic acid dietilamid ini ya, yang paling sering dipakai. Banyak sih ada DMT, kemudian ada ketamin, ada PCP, banyak sih. Kalau pada ketamin ada, itu biasanya pada kita ya kesehatan ya, pada ini operasi-operasi. Biasa kita memang memakai itu untuk bius gitu kan. Cuman memang nggak boleh digunakan tidak di bawah pengawasan dokter gitu. Memang ada kegunaannya gitu. Dan kemudian LSD ini akhirnya dilarang pada tahun 1665 gitu. Dan pada tahun 1968 LSD diklasifikasikan sebagai substansi yang terlarang oleh pemerintah federal dalam Controlled Substances Act. Kalian sudah bisa mempelajari karya-karya yang didapatkan dari pengalaman LSD, pengalaman psikedelik itu. Jadi kalian nggak perlu pakai LSD buat ngikutin gitu kan. Dan kita belajar untuk menghindarinya. Nyatanya banyak karya-karya keren yang mendunia tanpa halusinogen, tanpa bantuan dari zat seperti itu. So, thank you udah mau belajar bareng. Dan kemudian kita tidak lupa berterima kasih pada narasumber kita gitu kan, karena udah bisa memberikan jawaban atas kepo-kepoku secara pribadi. Oke, tunggu konten-konten seni selanjutnya tetap di channel Dovikus Yuda. Stay improve, adapt, overcome.